Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan yang kedua ini sudah Ibu sampaikan ya di pertemuan pertama kemarin. Ibu sudah sampaikan materi yang pertama akan kita pelajari adalah tentang matriks. Oke, silakan simak ilustrasi berikut. Oke, dari ilustrasi ini si Eneng itu membuat keputusan untuk membeli buah. Jadi beli buah sama matriks hubungannya apa, Bu? Slow down, baby. Ya, kita akan tahu selanjutnya. Oke. Nah, dari parcel yang akan dibelinya, jual beli pada slide sebelumnya merupakan salah satu contoh soal terapan dari sistem persamaan linear. Yes, sistem persamaan linear sudah pernah kalian pelajari di kelas 10. Dan ini datanya kita bisa rubah ke dalam bentuk tabel. Yang kayak apa sih maksudnya dalam bentuk tabel? Yang kayak ini nih. Nah, ini kita bentuk tabel. Yang selanjutnya, ini angka-angkanya. Apa nih? Bagian daftar yang berisi angka pesanan buah itu disebut tubuh daftar. Ini yang cuma angkanya doang disebut tubuh daftar. Selanjutnya, tubuh daftar kalau ditulis di antara kurung buka dan kurung tutup dinamakan suatu matriks. Oke, inilah asal-usul matriks. Bisa dipahami ya? Oke, ini tadi tubuh daftar. Kita akan tuliskan ke dalam kurung buka dan kurung tutup. Bisa menggunakan kurung siku ataupun kurung biasa. Hanya dua ini saja yang kita gunakan di matriks. Ya. Karena apa? Karena kurung yang lain, misalkan kurung tegak, itu akan digunakan untuk matriks juga, tapi mempunyai arti yang lain, yaitu menandakan determinan. Nanti akan kita pelajari kok, tenang aja. Ya. Tapi kalau misalkan mau menuliskan matriks, pakai ini, kurung siku ataupun kurung biasa. Yes? Yes. Secara umum, dapat disimpulkan, matriks adalah suatu susunan bilangan yang diatur berdasarkan baris dan kolom. Baris dan kolom. Baris dan kolom maksudnya gimana sih, Bu? Nih. Baris, ini baris nih. Baris. Terus ini kolom. Ya. Berarti ada baris. Ini ya, ini baris. Baris. Ini baris. Dan ada kolom. Ini kolom nih. Oke. Kolom. Oke. Nah, berdasarkan baris dan kolom sehingga membentuk persegi panjang. Oke. Ukuran panjang dan lebar matriks ditentukan oleh banyaknya baris dan kolom. Merah. Braket merah ditentukan oleh banyaknya baris dan kolom. Lalu, bilangan-bilangan yang menyusun baris dan kolom disebut unsur-unsur ataupun biasa kita pakai elemen. Elemen dari matriks itu. Oke. Nah, syarat suatu matriks berbentuk persegi panjang dan ditempatkan dalam kurung biasa atau kurung siku. Yang kedua, elemen-elemennya terdiri dari bilangan-bilangan. Dan yang ketiga, mempunyai baris dan kolom. Ada baris, ada kolom. Oke, untuk awalan, ada gambaran? Ada ya? Ya, kita
kita masuk ke matriksnya. Bentuk umum dari matriks itu seperti ini. Apa tuh, Bu? Oke, perhatikan yang dilingkari. Kayak apa ya? Kayak ada video hantu. Perhatikan yang dilingkari. Kayak yang dilingkari, coba diperhatikan. Apa sih? Ini dia. Nama dari sebuah matriks. Jadi, kalau misalkan mau menamai matriks, itu pakainya apa? Pakai huruf besar. Bebas dari A sampai dengan Z, tapi hurufnya besar. Itu menandakan nama dari matriks. Matriks A, matriks B, matriks C, dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Ini M kali N. N itu apa? M-nya itu baris, N-nya itu kolom. Pakai merah atau ini? Kuning lah ya. Oke. Ini adalah baris. N-nya itu kolom. Oke ya. Selanjutnya, apa nih? Nah, A, I, J. Indeks I menyatakan baris ke I. Indeks J menyatakan kolom ke J. Maksudnya gimana? Ini dia. Yang dimaksud tuh ini. Oke, yang mana? Merah. Oke. Misalkan ini ya. A11. Itu maksudnya apa? Berarti baris pertama kolom pertama. A12 baris pertama kolom kedua. Ini pun sama. Kayak gitu. Jadi yang dituliskan terlebih dahulu adalah barisnya, kemudian kolom. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, contoh nih. Diketahui matriks A ini. Tentukan elemen-elemen matriks A 12, A22, A23. Berapa banyak baris dan kolomnya? Terus sebutkan elemen-elemen baris kedua dan elemen-elemen kolom ketiga. Oke, kita akan mencarinya. Tentukan elemen matriks A12. 1. Berarti baris pertama kolom kedua. Baris pertama, ini baris pertama berarti ini ya, 253. Kolom kedua, 25. Ini dia. Ini adalah apa? A12. Oke. Selanjutnya apa? A22. Berarti baris kedua, kolom kedua. Berarti ini. A22. Selanjutnya A23. Baris kedua, kolom ketiga. Berarti ini. A23. Oke. Kita cek. Coba. Set. Betul sekali. Ini hasilnya. Oke ya. Selanjutnya, berapa banyak baris dan kolomnya? Barisnya ada berapa? Ada 2 baris, kemudian ada 3 kolom. Sampai sini, sudah dipahami? Lanjut, yuk. Sebutkan elemen-elemen baris kedua. Baris kedua, elemen-elemen, anggota-anggotanya. Berarti ada 4, 1, 2, betul. Terus, kolom ketiga, 1, 2, 3. Berarti ada 2 dan 3. Nah, sampai sini, bisa dipahami? Kalau sudah bisa, kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu apa? Ordo. Ordo dari matriks. Pernah belajar tentang ordo? Di biologi ya? Ya, kalau di matriks itu apa? Berarti ukuran suatu matriks yang ditentukan oleh banyaknya baris diikuti oleh banyaknya kolom. Kemudian, banyaknya elemen itu berarti dikalikan hasil kali baris dan kolom. Maksudnya kayak gimana sih, Bu? Kayak gini. Misalkan matriks P memiliki M baris dan N kolom. Ini penulisannya seperti ini jadinya. Oke. Terus banyaknya elemen matriks P berarti M kali N. Contohnya ini. Oke. Kita coba pakai merah deh ya. P itu punya berapa baris? 2 baris. Terus berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 4. 4 kolom. Oke.
ditanyakan apa nih? Berordo berapakah matriks tersebut? Berarti berordo 2 kali 4. Tuh. Tuh. Karena memiliki 2 baris dan 4 kolom. Penulisannya seperti ini. Ini penulisannya. Oke. Terus banyaknya elemen, berarti tinggal dikalikan. 2 kali 4 berapa? 8. Tuh. Oke, untuk ordo bisa dipahami? Saya, kita lanjut. Selanjutnya apa, Bu? Jenis-jenis dari matriks. Jenis yang pertama, matriks baris. Ini kayak gimana sih? Nah, ini dia. Matriks baris adalah suatu matriks yang terdiri dari satu baris. Satu baris tok. Kayak gimana contohnya? Ini dia. Jadi satu baris, seret, kolomnya berapapun boleh. Oke? Sampai sini bisa paham ya? Nah, kalau ada matriks baris, berarti ada matriks kolom. Betul sekali. Kalau matriks baris, barisnya cuma satu. Kalau kolom, berarti kolomnya cuma satu. Bisa tahu bedanya ya? Oke, lanjut. Selanjutnya ada matriks persegi. Matriks persegi kayak gimana sih? Nah, matriks persegi adalah suatu matriks yang banyaknya baris itu sama dengan banyaknya kolom. Jadi, kalau kita tuliskan dengan ordo itu M kali M. Atau bisa juga ambil satu hurufnya, yaitu berordo M. Gitu ya. Oke. Kalau ada persegi, ini ada matriks segitiga. Yang pertama, matriks segitiga atas. Ya, kayak gimana maksudnya? Nah, coba perhatikan. Matriks berordo M, berarti ini adalah matriks persegi, ya, ordo M. Yang semua elemen di bawah diagonal utamanya sama dengan 0. Di bawah diagonal utama maksudnya kayak gimana, Bu? Nah, ini. Oke. Ini warnanya apa tadi? Merah ya? Merah apa, Pak? Ini yang dinamakan diagonal utama. Oke? Apa nih? Di bawah diagonal utama itu 0. Nah, ini kan benar 0. Berarti angka-angkanya hanya ada di atas. Angka selain 0 itu di atas. Makanya ini dinamakan matriks segitiga atas. Kalau ada matriks segitiga atas berarti ada betul matriks segitiga bawah. Kebalikannya. Berarti matriks berordo M yang semua elemen di atas diagonal utamanya sama dengan 0. Ini nih. Itu. Matriks segitiga bawah. Berarti angka-angka selain 0 itu di bawah. Sampai sini bisa dipahami? Kalau bisa, kita lanjut ke jenis yang selanjutnya. Ada apa? Oh, ada matriks diagonal. Matriks diagonal itu matriks berordo M, berarti matriks persegi ya. Yang semua elemen di luar diagonal utamanya itu 0. Ini diagonal utamanya nih. Diagonal utamanya ada angkanya, selain itu 0. Oke? Bebas angkanya berapapun. Selanjutnya, ada matriks satuan atau identitas. Yang kayak gimana? Matriks yang elemen pada diagonal utamanya sama dengan 1. Oke, ini 1. 1 semua. Berarti itu, itu matriks identitas. Selanjutnya ada matriks skalar. Yang kayak gimana sih? Matriks yang semua elemen diagonal utamanya sama dengan K. Atau angka berapapun. Terus kalau matriks identitas ini sama ya sebetulnya, hanya ini adalah matriks khusus dari skalar. Ini kayak gimana sih? Coba kita lihat. Ini matriks skalar, itu angkanya sama ya di diagonal utamanya. Ada 5, berarti di sini bisa 4, bisa 3. Tapi kalau isinya 1, maka masuk ke matriks identitas. Coba perhatikan di sini bedanya. Diagonal, matriks diagonal berarti angkanya bebas. Terus kalau identitas berarti ini angkanya cuma 1. Terus matriks skalar bebas tapi sama. Oke, paham ya? Paham. Selanjutnya ada matriks 0. Berarti apa? Semuanya 0. Oke.
Oke, lanjut. Apa nih setelah ini? Oh, ada transpose. Transpose. Transpose yang gimana nih? Yaitu matriks baru yang diperoleh dengan cara menuliskan setiap elemen baris pada suatu matriks sebagai kolom atau sebaliknya. Ya. Yang perhatikan, ini baris MN, baris. N-nya kolom. Itu, maka transpose dari A berarti dibalik. Yang pertamanya jadi baris itu menjadi kolom. Ini baris, kolom. Huruf K-nya teh. Oh, alah. Nah, gini ya. Notasi untuk matriks transpose itu adalah pangkat T. Jadi nanti kalau misalkan ada soal matriks, terus ada pangkat, nah pangkatnya itu huruf T, itu berarti diminta untuk mentranspose. Kayak gimana sih Bu? Belum paham? Kayak gini nih contohnya. Nah, perhatikan, jika A ini matriks ini, maka transposnya gimana? Nah, baris pertama menjadi kolom pertama. 412, 412. Oke. Baris kedua jadi kolom kedua. Yang ini pun sama. Baris pertama, kolom pertama. Baris kedua, kolom kedua. Baris ketiga, kolom ketiga. Sampai sini paham ya? Paham. Kalau sudah paham, kita masuk ke kesamaan dua matriks. Yang kayak gimana sih Bu? Berarti ada dua buah matriks yang sama. Tapi syaratnya apa? Ordo atau ukurannya sama dan elemen yang seletak sama. Kita masuk ke contoh. Perhatikan di bawah ini. Apakah sudah sama? Matriks A berarti ini berapa? Berordo 2 kali 2. Matriks B berordo 2 kali 2. Sudah sama ordonya. Berarti selanjutnya tinggal elemen yang seletak itu juga harus sama. Soalnya apa nih? Tentukan nilai P. Perhatikan di sini. Soalnya. Ini P plus Q. Berarti kita harus cari nilai Q-nya juga. Ya kan? Nah, ini ada Q tok. Q tok. Berarti kita harus mencari nilainya. Coba perhatikan di sini. Lanjut. Nah, 4. Baris pertama, kolom pertama. Yang B juga 4. Ya kan? Selanjutnya, ini min 1. Ini juga min 1. Nah, ini 5P plus Q itu sama dengan 7. Selanjutnya, 5 sama dengan Q plus 3. Oke. Oleh karena itu, yang pertama kita cari Q-nya dulu nih. Dengan cara seperti ini. 5 sama dengan Q plus 3. Terus pindah ruas dan ketemu nilai Q-nya. Kalau Q ketemu, berarti kita bisa mencari nilai P-nya. Dengan cara ini nih. 5P plus Q sama dengan 7. Masukkan nilai Q-nya. Terus ketemu. Jadilah P-nya ketemu. Untuk kesamaan dua matriks bisa dipahami? Saya bisa. Gampang kan? Gampang. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang operasi pada matriks. Ada penjumlahan, berarti nanti ada pengurangan. Selanjutnya juga ada perkalian. Penjumlahannya kayak gimana nih Bu? Nah nih, penjumlahan dilakukan dengan menjumlahkan elemen-elemen seletak. Ya, dan hanya berlaku di ordo yang sama. Nah, ini nih. Hanya berapa nih? 2 kali 2. B-nya juga 2 kali 2. Berarti ordo sama terpenuhi. Selanjutnya tinggal dijumlahkan saja. Nih, berarti 3 jumlahkan dengan 2. Sini. Oke. Kemudian 1 dengan 3. Taruh sini. Itu ya. 2 dengan min 1, 4 dengan 5. Selanjutnya dijumlahkan. Hasilnya ini.
Kenapa di soal pretest kemarin Ibu memunculkan soal yang seperti itu? Kenapa? Karena ini sebagai dasarnya. Gitu ya. Paham ya? Gampang kan? Jumlahan tok. Gampang. Selanjutnya, ada pengurangan. Kalau pengurangan gimana? Sama, tinggal dikurangi tok. 1 dikurangi dengan 1. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Gitu ya. Bisa ya, pengurangan tok, gak ngurangi. Ya. Kalau sudah, selanjutnya ada penjumlahan, ada pengurangan, berarti ada apa? Perkalian. Tapi di sini perhatikan di sini perhatikan di sini. Aduh Ibu, bukan ahli bahasa sih ya. Yang ini perkalian skalar terhadap matriks. Pernah bahas tentang skalar? Pernah kan? Matematika peminatan kelas 10 vektor. Iya kan? Iya. Vektor. Kayak gimana sih maksudnya? Jadi jika K itu suatu skalar dan A-nya itu matriks dengan indeksnya IJ, maka matriks K dikalikan dengan A itu berarti K-nya nanti akan kita kalikan dengan semua elemennya. Maksudnya priwe Bu? Oke, kita ke contoh ya. This is the example. Ini matriksnya. Tentukan matriks 3A. Berarti apa? 3 itu apa? Betul, skalar. A-nya itu berarti yang mana? Matriks. Oke. Gimana cara menyelesaikannya? Tinggal dikalikan. 3 kali 2, 3 kali 1, 3 kali min 4. Gitu ya. Tadi suara apa? 3 kali 2, 3 kali 1, 3 kali min 4. Taruh di sini. Oke. Sama, ini juga sama. Nanti taruh di sini hasilnya. Gampang kan? Cuma dikali-kali tok. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat pada penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Ini harus kalian perhatikan di sini. Ini bisa kalian gunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan soal. Oke ya, ini bisa kalian pelajari sendiri. Gampang, pedoman. Oke, saya lanjut ke operasi selanjutnya. Nah, ini cuma perkalian doang. Oke, pahami bedanya. Yang tadi itu perkalian skalar, kalau yang ini perkalian matriksnya. Berarti nanti ada 2 buah matriks yang kita kalikan. Betul? Betul. Nah, tapi ada syarat khususnya nih. Banyaknya kolom matriks pertama itu harus sama dengan banyaknya baris matriks kedua. Mudeng apa mubeng? Mudeng ya. Jadi kalau udah ada contohnya pasti bisa. Ini baris. Ini kolom. Yang ini baris. Terus yang ini kolom. Perhatikan, kolomnya sama, kolom matriks pertama itu sama dengan baris matriks kedua. Oke, kita ke contohnya. Contohnya, nih, ini matriksnya, jangan kuning dulu, biar beda. Merah deh, biar kelihatan. A itu berorder berapa? 1, 2. 2 kali 0, 3. B-nya berarti berorder berapa? 0, 3 kali 2. Oke. Baris dari matriks pertama sama dengan, kok baris sih Bu? Kolom. Kolom matriks pertama sama dengan baris dari matriks kedua. Oke, tentukan hasil dari matriks A kali B. Tinggal dikalikan. Gimana caranya? Coba perhatikan. Nah,
Kalikan baris pertama matriks pertama dengan kolom pertama matriks kedua. 1 kali 2. Taruh di sini. Kemudian 2 kali 1. Taruh di sini. Min 4 kali min 4. Taruh di sini. Oke. Kalau sudah, kita harus selesaikan perkalian baris pertama dulu. Ini dikalikan dengan ini juga jangan dilupain. Kita harus kalikan juga. Ya. Pakai warna apa yang tidak ada? Ya. Berarti nanti 1 akan kita kalikan dengan 3. Taruh di sini. 2 kalikan dengan 0. Taruh di sini. Min 4 kalikan dengan 7. Taruh di sini. Oke. Kalau sudah, berarti semuanya sudah. Misalkan di sini ada kolom lagi, berarti ini kalikan juga di sini. Taruh di sini. Gitu ya. Selesaikan urusan baris pertama. Kalau sudah, kita masuk ke ini. Yang kelihatan tuh berapa ya? Kuning deh. Baiklah. Ya. 0 kalikan dengan 2. Taruh di sini. 3 kalikan dengan 1. Taruh di sini. 5 kalikan dengan min 4. Taruh di sini. Itu seterusnya. Kalau ini sudah, berarti tinggal yang ini. Terus dikalikan dan kemudian dijumlahkan. Ya. Sampai sini bisa dipahami? Kalau ada yang masih belum paham, sok silahkan tanya, gak usah malu. Bisa kalian bertanya di kolom komentar, ataupun kalau misalkan malu lah bu, bukan nanti dikira kalau kita baru tayang. Malu bertanya sesaat di jalan, ya. Silahkan tanya, boleh sama teman, boleh sama ibu, gak usah malu-malu, untuk sesuatu yang bermanfaat. Oke. Apa nih? Sifat-sifat pada perkalian matriks. Kalau yang tadi, sifat-sifat pada penjumlahan dan perkalian skalar. Ini juga sebagai pedoman kalian dalam menyelesaikan soal-soalnya. Oke, perhatikan di sini yang paling penting adalah kalau perkalian itu tidak bersifat komutatif. Jadi kalau A kali B itu tidak akan sama dengan B kali A. Ya. Dan ini bisa kalian pelajari. Silahkan disimak. Kalau sudah, Bu, gawat bila. Sampai sini bisa dipahami? Kalau sudah bisa dipahami, Ibu akan mengukur tingkat pemahaman kalian dengan soal. Kerjakan soal ini di buku catatan kalian, ya. Jangan lupa kasih namanya, kasih kelasnya supaya bisa membedakan. Kemudian di foto, terus nanti akan Ibu sediakan tempatnya. Materi ini adalah materi untuk 2 pertemuan. Ya. Jadi pengerjaan ini akan sangat panjang waktunya. Tapi jangan leyeh-leyeh karena waktunya panjang. Inilah bodo amat. Nanti aja pas terakhir. Sepertinya kita harus belajar berdisiplin ya. Kalau misalkan bisa diselesaikan pada saat itu juga, selesaikan. Misalkan nih, Bu, saya sudah selesai nih. Hari ini juga materinya gampang kok, Bu. Jadi saya akan menyelesaikan soalnya hari itu juga. Boleh. Oke, bisa dipahami sampai sini ya. Kalau ada yang masih belum paham, silakan tanya Ibu, tapi jangan tanya jawabannya ya. Enak aja. Apa nih? Tidak ada yang salah dari melakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik yang bisa kalian lakukan. Ibu pengen kalian coba kerjakan ini sendiri. Ya, boleh tanya ke temannya, tapi caranya. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.